Ada perbedaan dengan cabang olahraga yang lebih memasyarakat seperti contoh bulu tangkis atau sepak bola. Kalau tenis lapangan itu berbeda dengan cabang olahraga yang beberapa tadi yang saya sebutkan karena memang memerlukan media yang berbeda. Contoh bulu tangkis depan rumah di pelataran jalan, misalkan kita bisa iseng-isengan main bulu tangkis, bisa meskipun tanpa net. Nah, tenis lapangan kan perlu media lapangan yang tertentu gitu. Terus ya bolanya juga kan tidak bisa di mana saja gitu. Intinya tidak bisa dilakukan di mana saja. Itu sebetulnya yang kenapa tenis lapangan dianggap atau terkesan untuk kalangan tertentu. Sebetulnya karena memang tidak bisa dilakukan di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kabar Banten. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Ginanjar dalam program podcast Kabar Banten. Sobat Kabar Banten, hari ini hari Jumat kita akan ngobrol santai di dalam podcast ini, khususnya terkait salah satu cabang olahraga yang saat ini sedang naik daun, yaitu tenis. Tapi tenisnya bukan tenis meja ya, tenis lapangan. Kenapa saya mengatakan sedang naik daun? Karena sekarang beberapa artis nasional juga sedang berusaha ingin mencintai, ingin belajar tenis begitu. Nah, ngobrol-ngobrol soal tenis, saya sudah menghadirkan salah seorang narasumber yang kompeten bicara tenis lapangan. Siapa dia? Dia adalah Bapak Nopriadi Purwansah. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Salam olahraga. Sehat Pak Nopri? Salam olahraga. Ya. Pak Nopri ini di keolahragaan sebagai Ketua PLT Provinsi Banten ya, pengurus Provinsi PLT Provinsi Banten begitu. Dan beliau tentu sangat paham, sangat mengetahui tentang tenis, makanya dihadirkan pada saat ini. Sobat Kabar Banten, seperti kita tahu ada kesan bahwa olahraga tenis itu seperti untuk kalangan-kalangan tertentu, tidak memasyarakat seperti misalkan bermain sepak bola atau bulu tangkis. Nah, kita ingin tahu nih yang elementer dulu Pak, yang dasar-dasar dulu. Apakah tenis itu memang ditujukan hanya untuk kalangan tertentu? Sebetulnya gimana Pak? Baik, jadi kita bicara awal sejarah berdirinya tenis dulu ya. Meskipun cikal bakalnya itu dari India, nah, namun baru berkembang itu di di Prancis, di kerajaan Prancis gitu. Nah, itu kita bicara cikal bakal tenisnya. Terus yang tadi, apakah betul tenis lapangan itu hanya untuk segmen tertentu? Nah, ini juga kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang lainnya, di mana bukan untuk kalangan tertentu saja kalau menurut saya gitu kan, tapi ada perbedaan dengan cabang olahraga yang lebih memasyarakat seperti contoh bulu tangkis atau sepak bola dengan futsalnya sekarang, terus ada bola voli atau bola basket dan yang lainnya. Kalau tenis lapangan itu berbeda dengan cabang olahraga yang beberapa tadi yang saya sebutkan karena memang memerlukan media yang berbeda. Contoh, saya punya raket bulu tangkis atau saya punya bola sepak bola, bola basket. Bulu tangkis depan rumah di pelataran jalan, misalkan kita bisa iseng-isengan main bulu tangkis, bisa meskipun tanpa net gitu. Nah, sekarang sepak bola kita cari lapangan kosong, bikin gawang-gawangan, meskipun cuma pakai batu bata juga itu bisa menjadi awal gitu kan, sehingga memasyarakat. Nah, tenis lapangan kan perlu media lapangan yang tertentu gitu. Terus ya bolanya juga kan tidak bisa di mana saja gitu. Intinya tidak bisa dilakukan di mana saja. Itu sebetulnya yang kenapa tenis lapangan dianggap atau terkesan untuk kalangan tertentu. Sebetulnya karena memang tidak bisa dilakukan di mana saja. Itulah sebetulnya. Itu. Ya, Sobat Kabar Banten, nih Pak Nopri cerita
bahwa tenis itu sebetulnya bukan hanya untuk kalangan tertentu atau kalangan pejabat misalkan, enggak. Cuma terletak pada sarananya saja yang kemudian ada kesan seperti itu. Nah, tapi ada kesan lain Pak Nopri selain urusan itu ya. Katanya olahraga tenis itu mahal. Benar nggak mahal ini sebenarnya? Nah, kalau kita sekarang bicaranya infrastrukturnya sama-sama sudah ada. Iya. Gitu kan? Iya, iya. Nah, tapi infrastruktur lapangan tenis tidak lebih banyak dibandingkan dengan infrastruktur yang tersedia untuk cabang olahraga yang lainnya yang lebih memasyarakat. Kecenderungan kan pembangunan infrastruktur itu lebih banyak terhadap cabang olahraga yang memang lebih memasyarakat. Nah, dari infrastruktur yang terbatas, otomatis kan ya intinya belum tentu dalam satu kabupaten kota itu di setiap kecamatan ada lapangan tenis. Nah, itu juga menjadi salah satu indikator. Akhirnya mungkin yang dari kecamatan mana ngumpulnya di kecamatan mana. Nah, gitulah seperti itu. Jadi kesediaan infrastruktur juga mempengaruhi tingkat apakah sudah lebih memasyarakat atau belum. Gitu. Kalau soal itu mahal dan tidak mahal. Bicara mahal dengan tidak mahal itu relatif ya. Kalau misalkan kita bandingkan contoh dengan yang sama-sama cabang olahraga yang menggunakan raket, medianya raket, misalkan bulu tangkis dengan koknya atau tenis dengan bola tenisnya, ya hampir sama gitu. Hampir sama, malah cenderungan lebih mahal cabang olahraga yang lain gitu. Gitu kayak contoh kok. Mungkin kok keperluannya lebih banyak dibandingkan bola tenis untuk dalam satu kali pelaksanaan kan gitu kan. Kalau apalagi tingkat kejuaraan, kalau misalkan untuk training ya mungkin masih bisa menggunakan bola tenis yang bekas gitu kan. Nah, sekarang kalau saya suka perhatikan di kejuaraan nasional atau internasional, pergantian antar kok saja kan sering. Kalau tenis kan ya relatif tidak sesering kok. Nah, itu aja baru dari media pukulnya gitu. Belum kalau misalkan kita bicara harga raket tenis dengan harga raket bulu tangkis kurang lebih sama saja gitu. Daya tahan sekarang senar raket tenis dengan daya tahan senar raket bulu tangkis pun juga sama saja, karena memang medianya beda. Senar bulu tangkis lebih tipis, tapi kan medianya kok. Senar tenis lebih diameternya lebih besar, karena medianya bola karet kan gitu kan. Itulah kurang lebih seperti itu. Jadi prinsipnya kalau lebih mahal enggak juga. Gitu. Enggak juga. Ya. Nah, Sobat Kabar Banten, kalau misalkan ada di kalangan Sobat Kabar Banten yang punya kesan, punya pendapat bahwa tenis itu mahal, Pak Nopri sudah cerita sebetulnya tidak mahal. Jadi kalau mulai sekarang mau belajar tenis, ingin berolahraga itu bisa tidak mahal begitu. Bahkan diceritakan tadi kok pun kalau misalkan di olahraga bulu tangkis bahkan mungkin bisa lebih cepat banyak diganti ketimbang bola tenis begitu. Nah, sekarang begini Pak Nopri, di kepengurusan Pengprov ya, di PLT, sebetulnya target olahraga tenis seperti apa sih? Apakah hanya punya target memasyarakatkan? Apakah juga hanya target misalkan meraih prestasi? Atau apa tuh? Ya. Kita bicara organisasi PLT. Itu ada indikator dua target capaian kinerjanya. Yang pertama adalah prestasi, yang kedua adalah pemberdayaan. Gitu. Prestasi dan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini ya kita sering temukan lah di antaranya banyak klub-klub tenis yang secara usia bukan usia untuk prestasi ya. Itu masuknya kategori pemberdayaan. Gitu. Tapi pemberdayaan itu justru menjadi cikal bakal untuk yang unsur prestasinya. Gitu. Misalkan Akang nih ke lapang, gabung dengan paguyuban tenis tertentu, terus akhirnya jadi lebih tertarik lagi, bawa anak lah ke lapang atau bawa cucu lah ke lapang, sana belajar tenis, suruh belajar tenis. Nah,
siapa tahu mungkin dia memiliki talent di tenis lapangan, gitu. Di saat dia berlatih, gitu kan. Nah itu juga cikal bakal Pak Guyup. Jadi saya bilang tidak bisa terpisahkan antara prestasi dengan pemberdayaan. Nah ini juga saya sedikit saya sampaikan. Kami di Pengprov PLT Banten dari sekian target kinerja di kepengurusan kami di tahun pertama itu, aktivitas pertama di tahun pertama yang saya lakukan itu adalah sertifikasi kepelatihan tingkat nasional. Gitu, tingkat nasional pada saat itu. Itu bagian dari target prestasi itu mungkin ya? Itu bagian dari target prestasi dengan aktivitas pertama yang saya lakukan. Kenapa itu dijadikan sebagai aktivitas pertama yang kami lakukan di Pengprov Banten? Pada saat tahun kemarin itu kita laksanakan di Hotel Ledian 5 hari, dan kami juga memanggil mengundang 3 tutor tingkat nasional yang sudah bersertifikasi tingkat Asia, gitu, untuk memberikan pelatihan terhadap kurang lebih 40 pelatih seprovinsi Banten yang diwakili oleh 8 kabupaten kota. Jadi kabupaten kota seluruh ada ya? 8 kabupaten kota melalui PLT kabupaten kotanya mengusulkan nama-nama untuk menjadi peserta sertifikasi kepelatihan. Nah, kenapa saya lakukan aktivitas yang pertama di tahun pertama itu adalah peningkatan SDM pelaku olahraga di antara dalam bentuk sertifikasi kepelatihan. Karena itu akan menjadi cikal bakal. Nyambung yang tadi, Akang bawa anak ke lapangan untuk latihan tenis. Mungkin sebagian besar orang tua itu hanya menitipkan anaknya ke orang yang kita rasa dia pandai main tenis. Tapi belum tentu pelatih dimaksud memiliki kompetensi sebagai pelatih. Dari mulai tahapan kurikulumnya apa dulu sih untuk dasar itu? Dasar-dasar main tenis ya. Gitu. Termasuk juga media bolanya harus yang seperti apa sih? Kalau anak saya misalkan usianya baru 6 tahun, terus raketnya harus yang ukuran berapa sih untuk anak usia saya yang baru 6 tahun? Nah, kembali lagi yang tadi, ternyata dari 40 peserta yang kita kirim, yang kita sertifikasi, hanya 18 orang yang lulus, yang dinyatakan memenuhi standar minimal level 1 tingkat nasional. Dari 40 perwakilan. Intinya apa? Nah, intinya belum tentu yang kita rasa pelatih yang dimaksud itu kita rasa bisa melatih, belum tentu memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Gitu. Nah, akhirnya ya mungkin si anak itu bisa main tenis, tapi basisnya mungkin tidak cukup bisa untuk prestasi. Hanya cukup dia bisa bermain tenis. Kan sayang, waktu yang dikeluarkan sama, biaya yang dikeluarkan kurang lebih sama. Tapi capaiannya kan sayang, terbatas, hanya bisa main tenis. Gitu. Ya syukur-syukur kan harusnya bisa sampai ke prestasi. Syukur-syukur bisa mewakili kabupaten kotanya di saat ada multi event dan yang lain dan yang lain. Nah itulah kenapa saya alasan yang pertama dilakukan, aktivitas pertama yang saya lakukan di program kerja tahun pertama itu adalah peningkatan SDM dalam bentuk sertifikasi kepelatihan, dan ternyata terbukti yang tadi dari 40 orang ternyata yang lulus 18 orang. Nah ternyata itu dari yang 18 masih ingat nggak Pak Nopri kabupaten kotanya? Rata-rata dari 8 kabupaten kota itu ada yang terwakili yang lulus. Gitu. Dan itu kami Pengprov, saya sebagai ketua Pengprov pun juga tidak mau ikut campur dan tidak bisa ikut campur. Yang memang tidak lulus ya tetap tidak lulus. Yang lulus ya udah jelas lulus. Yang tidak lulus dijadikan lulus nggak bisa, karena memang langsung dinilai oleh tutor dari PPPLT. Jadi itu benar-benar tingkat kompetensi yang memang dimiliki oleh pelatih itu. Nah itu juga ternyata dari 40 peserta itu pun juga tidak banyak hal yang ternyata baru tahu gitu. Oh ternyata anak usia
sampai dengan 8 tahun itu raketnya maksimal ukurannya berapa inch. Iya. Gitu. Kalau kita karena tidak tahu, anak 6 tahun atau 7 tahun dikasih raket yang raket yang biasa kita pakai yang 27 inch. Gitu, yang kita biasa pakai itu 27 inch. Nah, sementara raket itu dimulai dari 17 inch gitu. 17 inch, 19, 21 sampai terakhir 27. Nah, karena tidak paham, akhirnya si anak pakai raket 27 inch. Konsekuensinya apa? Kemungkinan yang akan terjadi, masa ototnya, kekuatan ototnya kan tidak sama dengan yang sudah dewasa. Nah, potensi cedera kan menjadi bagian dari yang dimungkinkan di saat kita menggunakan media yang melebihi kemampuan ototnya. Itu baru dari raket tenis. Ternyata raket itu ternyata dari mulai 17 inch sampai 27 inch ya. Saya tahunya cuma 27 inch itu raket. Bola sekarang. Akang mungkin mengenal bola itu yang warnanya hijau. Iya. Gitu. Bola itu juga banyak. Bola hijau itu yang reguler itu yang memang dipakai untuk yang sudah umum lah gitu ya. Nah, yang paling buncitnya itu apa? Ada yang namanya red ball dengan diameter agak lebih besar, warnanya merah. Tekanannya pun juga lebih gembos. Oh, beda ya? Beda, otomatis beda. Nah, itu untuk usia sampai dengan 8 tahun. Gitu. Nah, kenapa lebih besar diameternya? Kenapa lebih gembos bolanya? Agar pantulannya lebih lambat dibandingkan bola reguler. Untuk usia sekian kan dia bisa mempraktekkan teknik dengan kebutuhan waktu untuk memperagakan teknik kan lebih keburu lah dibandingkan dengan bola reguler. Lebih cepat. Akhirnya tekniknya tidak bisa sempurna. Nah, ini kan pembentukan pondasi itu kan dimulai dari teknik itu yang tadi. Nah, dari red ball itu bergeser ke orange ball. Memang red itu red beneran? Red ball, warnanya merah. Tapi belum pernah lihat. Nah, itu kan gitu. Ada red ball dan kejuaraan nasionalnya pun juga ada. Usia KU 8 tahun itu menggunakan bolanya itu warnanya merah dan lapangan itu bukan satu lapangan tenis utuh. Jadi satu lapangan tenis utuh itu menjadi 4 lapangan tenis. Jadi hanya lebar lapangan yang dipakainya. Lebar lapangan. Gitu, dengan netnya juga lebih kecil. Nah, itu untuk usia sampai dengan 8 tahun. Gitu. Dari 8 sampai dengan 10 itu dibagi lagi, ada orange ball. Orange ball itu jadi luas lapangan umum itu 3/4-nya. 3/4 dari luas lapangan yang umum. Warna bolanya orange. Nah, itu juga sama, lebih gembos, diameternya sama dengan yang umum, yang hijau, tapi lebih gembos. Gitu. Nah, bergeser lagi ke yang green ball, tapi ada titiknya, ada tompelnya. Itu lebih keras dibandingkan yang orange, tapi lebih gembos dibandingkan dengan yang reguler. Nah, itu transisi dari orange ball ke reguler. Baru terakhir ke yang reguler. Nah, itu aja tahapannya banyak. Gitu. Di saat kita tidak tahu, pelatih tidak tahu, akhirnya ya anak didiknya disamakan dengan usia berapapun disamakan gitu medianya. Nah, padahal itu juga akan mempengaruhi pembentukan teknik yang merupakan pondasi awal prestasi. Nah, itu makanya itulah kenapa kita yang pertama kali dilakukan itu aktivitas itu adalah sertifikasi kepelatihan. Gitu. Nah, harapannya apa? Harapannya di saat setidaknya ada perwakilan dari 8 kabupaten kota pelatih yang memiliki sertifikasi, jangka panjangnya setidaknya 5 tahun ke depan itu semua kabupaten kota itu sudah memiliki atlet-atlet yang berbasis prestasi. Target saya itu. Jangka panjangnya itu. Jangka panjangnya 5 tahun semua kabupaten kota punya atlet yang berbasis prestasi. Sehingga tidak ada kabupaten kota di saat ada penyelenggaraan multi event
yang dilaksanakan, baik itu tingkat pelajar dengan popdanya ataupun porprofnya, ya. Jangan sampai kabupaten kota tidak mengirimkan kontingennya karena alasan tidak ada atlet. Nah, jangka panjang maksud dan tujuannya itu. Gitu. Nah, itulah pentingnya peningkatan SDM yang tersertifikasi menjadi pertimbangan kami. Jadi aktivitas yang pertama kali saya lakukan di Pemprov Banten. Jadi sekarang sudah periode Bapak tuh? Saya ini tahun kedua. Tahun kedua. Nah, tahun kedua programnya? Nah, kita bicara nah kebetulan nih tahun pertama ini besok hari Sabtu tanggal besok tuh tanggal 19 itu kami kebetulan ada agenda Raker Prof. Itu di situ kita menyampaikan apa yang menjadi capaian target program kerja di tahun sebelumnya yang kami sampaikan juga di Raker Prof. Termasuk juga menyampaikan rencana kerja di tahun 2023-2024. Nah itu besok kebetulan kalau misalkan Akang ada kesempatan mah di Haturanan, Insya Allah hadir di Raker Prof. Termasuk juga mungkin dapat saya sampaikan besok ada pelantikan PLT Kabupaten Kota Tangerang dan Kota Tangerang, Kota Serang dengan Kota Tangerang. Nah itu mudah-mudahan kepengurusan yang baru dapat melanjutkan capaian prestasi binaannya lah. Gitu. Ya. Nah berikutnya kita ingin juga mengetahui support ya atau dukungan dari pemerintah ya terhadap cabang olahraga tenis. Nah Pak Nopri bisa menggambarkan seperti apa sih sebenarnya, karena kita juga melihat sarana olahraga lapang tenis ya khususnya itu relatif terbatas lah begitu ya. Kalaupun ada kadang-kadang nganggur juga di instansi tertentu. Nah idealnya seperti apa Pak terkait sarana itu? Nah sekarang di kebijakan di kepengurusan Bapak nih. Ya kalau kita bicara infrastruktur, kita tidak bisa lepas dari peran serta pemerintah ya. Infrastruktur kita tidak bisa lepas dari peran serta pemerintah, dan kami juga selaku pengampu di Pemprov PLT pun juga kalau bicara infrastruktur belum bisa banyak berbuat ya Pak ya. Selain kita menghimbau kepada pengurus PLT kabupaten kota untuk dapat mengkoordinir untuk lebih baik dalam pengelolaan lapang tenis, khususnya yang lapang tenis yang memang bagian dari fasilitas umum. Nah itu juga tadi nyambung nih yang pertama Kang, kenapa dianggap mahal sebenarnya tadi infrastruktur terbatas, semua berlomba-lomba untuk menuju ke infrastruktur yang tersedia yang terdekat. Akhirnya kan mungkin tidak kebagian jadwal, mungkin jadwal yang diinginkan sudah ada yang pakai dan yang lain. Nah itu juga menjadi bagian akhirnya ya mungkin akan terjadi kenaikan harga karena kebutuhan lebih banyak dengan ketersediaan infrastruktur untuk sewa lapangannya mungkin dan yang lainnya itu. Nah itu juga harapan kami ya mudah-mudahan baik dari tingkat kabupaten, pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi mudah-mudahan dapat meningkatkan infrastruktur khususnya lapangan tenis gitu. Lapangan tenis. Ada datanya Pak, se-Banten? Data infrastruktur di se-Banten insya Allah ada gitu. Akang nanti bisa kita berikan. Setidak-tidaknya setiap kabupaten kota ada kan? Setiap kabupaten kota ada. Nah, setiap kabupaten kota ada. Apakah ketersediaan yang ada di setiap kabupaten kota itu sudah sesuai dengan standar minimal nasional? Belum. Gitu. Jadi beberapa di kabupaten kota memang lapang tenisnya ada, tapi permukaannya itu bukan permukaan yang memenuhi standar minimal nasional. Gitu. Nah, itulah beberapa itu. Di kepengurusan Pak Nopri saat ini ada nggak program untuk bagaimana memasyarakatkan tenis ya Pak? Supaya juga kan kalau bibit lebih banyak pasti
pilihan juga mungkin akan lebih banyak juga, dan kemungkinan atlet menjadi lebih banyak gitu. Betul. Itu ada program sosialisasi nggak? Nah itu juga masih sambungan di yang program kerja yang pertama yang tadi Kang. Jadi setelah disertifikasi, diantaranya yang kami sampaikan kepada pelatih baik yang dinyatakan lulus mendapatkan sertifikat level 1 tingkat nasional ataupun yang tidak lulus pun juga kan sama mendapatkan materinya. Iya. Nah itu diharapkan dari total 40 orang yang tadi itu saya sampaikan bahwasanya untuk dapat mensosialisasikan di wilayah masing-masing ke sekolah-sekolah, karena rata-rata beberapa kalau saya lihat itu pesertanya itu basicnya guru olahraga. Guru olahraga di sekolah. Nah itu juga bisa menjadi media pengenalan cabang olahraga tenis lapangan di sekolah-sekolah dasar lah khususnya di sekolah-sekolah dasar. Ada kebijakan nggak misalkan dengan dinas pendidikan ya terkait soal olahraga tenis supaya juga mungkin lebih dikenal oleh sekolah, lebih dikenalkan sehingga kemudian daya tarik siswa juga bisa sampai di situ gitu. Nah itu apa namanya di program kerja yang tahun kedua itu diantaranya kita ada program tenis masuk sekolah. Nah itu kalau kemarin itu kan baru disilahkan kepada pelatih-pelatih yang memang kita sudah sertifikasi untuk mensosialisasikan di kepengurusan PLT kabupaten kotanya ke sekolah-sekolah. Nah di tahun kedua itu kita Pengprov akan melaksanakan tenis masuk sekolah gitu kan. Kebetulan tadi yang di awal akan sampaikan tenis ini kebetulan sekarang lagi rada betul. Inilah rame gitu ya dengan Raffi Ahmadnya tiba-tiba tenis dan yang lain, dan meskipun sekarang banyak saya lihat komunitas tenis yang kebentuk yang memang tiba-tiba tenis gitu, meskipun hanya untuk posting, tapi ya nggak masalah lah. Itu awalan ya nggak apa-apa ya. Dan seperti itu, mudah-mudahan di tahun kedua itu diantaranya kita punya rencana kerja diantaranya tenis masuk sekolah, memanfaatkan juga momen yang lagi viral tenis para artis gitu, kebetulan seperti itu. Nah, ya itulah seperti itu. Terus yang tadi yang apa namanya tuh seperti apa peran pengurus terhadap prestasi di tenis ya. Yang pertama saya dapat sampaikan bahwasanya yang paling hebat itu sebetulnya bukan pengurus. Dengan lahirnya atlet yang berprestasi itu pengurus mah nggak ada apa-apanya. Gitu. Yang paling hebat itu adalah orang tua atlet. Gitu. Dengan biaya sendiri, dengan berjuang sendiri, dimulai mencari pelatih yang menurut orang tua itu cukup memiliki tepat untuk melatih, mengantar anaknya bertanding di setiap kejuaraan tingkat nasional. Ya, tingkat nasional kan banyak gitu, dari mulai Palembang banyak Palembang, di Jakabaringnya, di Tegalnya, di Detek di Jogja, banyak kejuaraan-kejuaraan itu rata-rata satu minggu itu pasti aja ada. Gitu. Dalam tiap pekan itu pasti aja ada. Baik itu yang mini seri ataupun yang memang kejuaraan yang kategorinya itu J2 atau J3 yang pelaksanaannya itu bisa satu minggu. Itu tiap minggu itu ada. Iya. Itu, nah itu ya yang saya sampaikan. Artinya ajang untuk uji prestasi sebenarnya sudah ada ya? Itu tinggal pilih, tinggal siapnya aja, tinggal siapnya atletnya, terus yang kedua pembiayaannya itu ya. Makanya yang tadi saya sampaikan, yang paling hebat itu bukan pengurus tapi orang tua. Di saat secara pembiayaan ya orang tua atlet lah yang yang berkorban untuk kemajuan atletnya gitu, termasuk juga atlet di luar biasa, atlet di kota Serang gitu, ada Silova, ada Moresi, ada Adelia Suarez, terus ada Maula Saya yang notabene sudah mewakili Provinsi Banten ya, untuk mengikuti seleknas dan lolos seleknas mewakili Indonesia.
Gitu. Nah itu luar biasa, orang tuanya luar biasa. Pengorbanan perjuangan bapak ibunya dari anak-anak tadi itu luar biasa sehingga bisa menjadikan anak-anaknya itu berprestasi sudah di mewakili Indonesia. Selain kebetulan mendapatkan pelatih yang punya kemampuan yang cukup untuk prestasi mereka, alhamdulillah gitu. Jadi kalau kita bicara Pengprov atau Pengkab atau Pengkot Pelti, ya tidak ada apa-apanya lah dibandingkan dengan perjuangan orang tua atlet itu sendiri gitu. Kami hanya bisa menjadi bagian kecil dari keikutsertaan peran serta perhatian pemerintah gitu, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan perjuangan orang tua dimaksud yang tadi gitu. Nah tadi Pak Nopti cerita bahwa khusus misalkan di Kota Serang ada ya atlet-atlet junior kita yang berprestasi. Nah saya ingin tahu juga bagaimana apresiasi dari pemerintah terhadap mereka. Artinya kan apresiasi juga menjadi tolok ukur pendorong bagi atlet maupun orang tua begitu untuk lebih mengembangkan anaknya begitu. Nah saya ingin tahu seperti apa sebenarnya Pak, karena saya ada kesan seperti agak kurang diperhatikan, benar nggak itu Pak? Ya, yang tadi kalau misalkan kita cara pandangnya apakah kurang diperhatikan, ya pasti tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perhatian langsung oleh orang tuanya, gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kita bicara secara organisasi, ada yang kita lakukan, dan mudah-mudahan bisa sedikit membantu perkembangan kemajuan atlet dimaksud. Diantaranya capaian di tahun pertama itu diantaranya tenis lapangan itu tidak menjadi bagian dari desain besar olahraga nasional. Itu tidak menjadi bagian dari desain besar olahraga nasional. Otomatis di cabang olahraga yang tidak masuk di Debon itu ya tidak akan ada APBN yang turun ke daerah. Gitu. Tapi alhamdulillah dibantu oleh pemerintah provinsi melalui Dispora provinsi, Pak Kadis Pak Dr. Ahmad Saukani pada saat itu memperkenankan tenis lapangan menjadi bagian dari PPLP di Dispora. Itu peran beliau yang membantu kami pada saat itu. Sebelumnya enggak ya? Sebelumnya belum ada. Belum ada, itu baru tahun kemarin ya. Baru tahun kemarin alhamdulillah menjadi bagian dari PPLP di Dispora Provinsi Banten, dan atlet-atlet yang berprestasi yang tadi alhamdulillah menjadi bagian dari PPLP dimaksud gitu. Satu itu, terus yang kedua juga kita bicara itu untuk di peran serta pemerintah melalui Disporanya, melalui KONI-nya pun juga kita alhamdulillah atlet-atlet yang berprestasi yang tadi juga menjadi bagian dari PJP KONI, sehingga ada bantuan lah setiap bulannya untuk para atlet, untuk para pelatih. Jadi secara organisasi kalau dibilang kurang perhatian, ya memang tidak akan bisa memenuhi secara keseluruhan dibandingkan dengan perhatian sebagai orang tua. Tapi secara keorganisasian alhamdulillah ada sumbang sih, meskipun tidak signifikan, tapi ada bentuk perhatian dari pemerintah gitu. Nah yang lain mungkin ini yang terakhir nih, saya ingin tahu daya tarik apa sebenarnya yang bisa menarik orang bermain tenis Pak, sebetulnya begitu? Daya tarik apa yang membuat orang tertarik? Ya, atau misalkan Bapak lah sekarang bermain tenis sebetulnya karena apa selain olahraganya ya? Kan biasa dalam beberapa hal itu juga menjadi latar belakang orang bermain di salah satu cabang olahraga gitu. Ya, nah itu kalau kita bicara cabang olahraga tenisnya dari unsur yang pemberdayaan berarti ya, bukan prestasi ya. Apa sih yang menjadi ketertarikan saya ikut tenis yang pertama ya silaturahmi, gitu. Yang pertama adalah silaturahmi kita
pengen hidup sehat, cari misalkan sekarang yang menjadi pilihannya olahraga tenis, otomatis kita bisa menjalin silaturahmi dengan paguyuban yang mungkin dari instansi yang lain. Kita ketemu dengan rekan-rekan yang lain. Terus yang saya rasakan di saat kita olahraga gitu, termasuk tenis lapangan, kalau di lapangan itu kita bisa teriak-teriak, kita bisa ngeledek temen, kita bisa menghilangkan, meluapkan kegembiraan, emosi, nah itu kondisi mungkin pikiran yang lagi suntuk dan yang lain. Kalau di lapangan tenis sudah kita bisa teriak-teriak, bisa ngeledekin teman. Nah itu, tapi yang paling penting yang menjadi daya tarik kita di unsur pemberdayaan itu silaturahmi yang paling utama, silaturahmi gitu. Ya, Sobat Kabar Banten, sudah cukup barusan beberapa informasi, beberapa cerita tentang tenis. Jadi saya tentu akan mengajak kepada Sobat Kabar Banten untuk bermain tenis di masa berikutnya, dan mudah-mudahan ini juga informasi awalan. Siapa tahu Sobat Kabar Banten yang usianya masih junior atau tidak junior pun masuk ke pemberdayaan bisa bersilaturahmi. Itu obrolan podcast Kabar Banten hari ini. Terima kasih Sobat Kabar Banten yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Demikian obrolan Kabar Banten hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.